Di tengah rimbunnya hutan yang bahkan tak tertembus cahaya matahari, sekelompok orang menjalani hidup selama bertahun-tahun jauh dari peradaban modern, serta tak tersentuh arus kemajuan teknologi. Menjalani hari-hari dan berbagi ruang hidup dengan beraneka hewan buas di tengah belantara. Inilah kisah suku anak dalam, orang rimba penghuni hutan Sumatera. Suku anak dalam merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami hutan Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Orang rimba hidup secara nomaden dan berkelompok di dalam hutan. Konsentrasi terbesar orang rimba di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit 12. Lokasi Taman Nasional ini mencakup 3 kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Sarolangun. Dengan luas lahan mencapai 5 juta hektar, Taman Nasional Bukit 12 merupakan kawasan hutan lindung yang juga merupakan rumah bagi aneka hewan, termasuk beruang dan harimau Sumatera yang terkenal buas. Selain itu, sebagian kecil orang rimba juga dapat ditemukan di wilayah Taman Nasional Bukit 30, di hutan-hutan sekunder, dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalur lintas Sumatera. Bagi masyarakat Jambi, mereka juga populer dengan sebutan suku Kubu atau orang Kubu. Kubu berasal dari kata ngubu atau ngubun dari bahasa Melayu, yang berarti bersembunyi di dalam hutan. Namun suku anak dalam sendiri tidak ada yang menyebut diri dan kelompok mereka sebagai suku Kubu. Sebab panggilan ini kurang disukai karena memiliki konotasi negatif dan terkesan menghina. Sebaliknya, mereka lebih menyukai sebutan orang rimbo untuk menamai kelompok mereka. Suku anak dalam memiliki akar sejarah yang panjang. Diketahui komunitas ini telah eksis selama ratusan tahun di belantara hutan Provinsi Jambi. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul suku anak dalam. Ada yang menyebutkan suku anak dalam merupakan orang Maalau sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam, Taman Nasional Bukit 12. Menurut cerita, beliau lari disebabkan adanya pertengkaran dalam keluarganya. Meski begitu, ada juga yang menyebutkan mereka berasal dari wilayah Pagaruyung yang mengungsi ke wilayah Jambi. Diperkirakan kondisi keamanan yang tidak kondusif dan pasokan pangan yang tidak memadai di Pagaruyung menjadi penyebab migrasi ini. Disebutkan ada suku anak dalam punya kesamaan bahasa dan adat dengan suku Minangkabau, seperti sistem kekeluargaan matrilineal. Kehidupan mereka semi-nomaden dan berkelompok dengan sebutan Tubo, yang dipimpin oleh seorang tumenggung dan terdiri dari beberapa kepala keluarga. Saat ini, suku anak dalam masih bisa ditemukan di beberapa hutan dan perkebunan sawit Provinsi Jambi. Kelompok ini membuat gubuk-gubuk sederhana yang terbuat dari kayu, ranting, dan dedaunan sebagai hunian. Menjalani hidup di hutan membuat orang-orang ini memiliki kemampuan spesial. Tubuh mereka sangat kuat. Bahkan dalam menjelajahi hutan mereka seringkali tanpa pakaian dan alas kaki. Suku anak dalam juga memiliki insting dan kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat membaca alam dan menerka keberadaan hewan. Dengan meletakkan telinga ke tanah, mereka bisa mengetahui posisi sekelompok gajah liar dan hewan lain di dalam hutan. Kemampuan istimewa ini sangat membantu saat melakukan perburuan. Kehidupan suku anak dalam sangat bergantung pada alam. Mereka beranak pinak dalam hutan, berburu, makan dan meramu obat alami. Berburu hewan dan mengumpulkan buah adalah cara mereka bertahan hidup. Babi adalah hewan yang paling sering diburu dan dijadikan makanan oleh suku anak dalam. Hidup di hutan yang sama dengan aneka hewan liar seperti beruang madu, gajah, dan tentunya harimau membuat konflik terkadang tak bisa terelakkan. Meski sangat jarang terjadi,
Dikabarkan dahulu suku anak dalam pernah memakan harimau yang mereka temui saat berburu babi. Tapi kasus seperti ini sangat minim terjadi. Sebisa mungkin sesama penguasa rimba, mereka memilih menjaga jarak dan saling menghindar. Meskipun hidup di hutan dan jauh dari peradaban, mereka memiliki hukum dan aturan adat yang mereka junjung tinggi, termasuk aturan mengenai perkawinan. Orang rimba ini tidak boleh kawin dengan anak, ibu, dan saudara kandung sendiri. Selain itu, mengawini istri orang juga sangat dilarang keras dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atas 4 hukum di atas, ba emas mati dak be emas mati, yang artinya dibayar tidak dibayar, harus mati, atau hukuman tidak boleh dibayar, tetap harus dijatuhi hukuman mati. Namun sayangnya kehidupan suku anak dalam semakin hari semakin terancam. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, kebakaran hutan, menurunnya ketersediaan makanan dan masuknya budaya luar membuat beberapa kelompok suku anak dalam terpaksa meninggalkan hutan dan hidup lebih dekat ke perkampungan. Bahkan beberapa dari mereka yang telah lama hidup di luar hutan sudah mengenal uang, handphone, dan menggunakan motor. Uang didapat dengan cara menjual babi hasil buruan, bekerja di perkebunan sawit, dan ada pula yang meminta-minta kepada penduduk. Namun keluar hutan dan meninggalkan cara-cara hidup tradisional warisan nenek moyang tak sepenuhnya buruk. Nyatanya ada juga keturunan suku anak dalam yang berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan meningkatkan derajat orang rimba. Pratu Budi adalah contohnya, di mana ia merupakan suku anak dalam pertama yang menjadi anggota TNI. Kini ia menjadi panutan dan sering melakukan pendampingan dan memberikan pembinaan serta pemahaman bagi komunitas suku anak dalam lainnya yang masih bertahan hidup di dalam hutan. Singkatnya, suku anak dalam merupakan gambaran tentang potret keanekaragaman etnis yang begitu luar biasa di tanah Indonesia. Namun eksistensi kelompok ini lambat laun mulai terancam, terkhususnya dikarenakan maraknya perusakan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, membuat mereka semakin terjepit dan terdesak oleh ego serta kepentingan beberapa kalangan yang menyulap rumah mereka menjadi hamparan perkebunan.